Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat dengan dosen pengampu Ilma Ratna Kartika. Boleh di next. Adapun anggota dari kelompok 5 ada saya sendiri Alfida, ada Andi Fatimah Zahra, Anissa Nabila Adityan, Puan Akil Aziza, dan Muhammad Fikri Ramadan. Boleh di next. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu konsep metabolisme karbohidrat dan anabolisme karbohidrat. Selanjutnya ada katabolisme yaitu glikolisis dan glikogenolisis. Dan adapun anabolisme yaitu gluconeogenosis dan glikogenesis. Dan yang terakhir ada pengendalian metabolisme karbohidrat. Boleh di next. Untuk yang pertama akan membahas mengenai sejarah metabolisme karbohidrat. Boleh di next. Pada tahun 1920, si Carl and Gerty Cori mempelajari bagaimana tubuh memetabolisme glukosa dan meningkatkan pemahaman tentang bagaimana tubuh memproduksi dan menyimpan energi. Temuan mereka sangat berguna dalam pengembangan pengobatan untuk diabetes dan pengendalian metabolisme karbohidrat. Boleh di next. Untuk yang pertama ada metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapat energi. Metabolisme merupakan reaksi dalam sel yang dikatalisis oleh enzim-enzim. Boleh di next. Adapun metabolisme juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Untuk metabolisme primer ini adalah dia melibatkan ratusan enzim, tetapi jika dicermati lebih lanjut, sebenarnya memiliki lintasan tertentu dan umumnya sama dengan pada semua makhluk hidup. Contohnya itu ada air, protein, lemak, dan karbohidrat. Sementara metabolisme sekunder itu lintasan atau jalur yang terjadi bukan dalam kehidupan tertentu, misal mikroba dan tanaman. Dan juga contohnya itu bisa pada alkaloid, flavonoid, kafein, dan nikotin. Boleh di next. Selanjutnya ada metabolisme juga memiliki 4 fungsi spesifik, yaitu untuk memperoleh energi kimia dari degradasi sari makanan yang kaya energi dari lingkungan atau dari energi solar. Yang kedua untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun bagi makromolekul nutrien, bagi pembangun makromolekul sel. Yang ketiga, untuk menggabungkan unit-unit membangun ini menjadi protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, dan komponen sel lainnya. Dan yang terakhir, untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi-fungsi sel. Boleh di next. Ini adapun konsep katabolisme dan anabolisme. Jadi, si lintas metabolik dijalankan oleh sistem enzim yang bertahap. Ada lintas katabolik atau penguraian dan lintas anabolik atau pembentukan. Yang ditunjukkan pada gambar ini. Menyatu adalah lintas katabolik dan yang menyebar adalah lintas anabolik. Boleh di next. Yang pertama ada katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat adalah proses penguraian atau pemecahan karbohidrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, katabolisme karbohidrat ini dibagi menjadi dua, yaitu ada glikolisis dan glikogenolisis. Boleh di next. Adapun ini mekanisme katabolisme karbohidrat. Untuk tahap pertama, makromolekul sel dipecahkan menjadi unit-unit pembangun utamanya. Jadi polisakarida dipecah menjadi heksosa atau pentosa. Lipid dipecah menjadi asam lemak, gliserol, dan komponen lainnya. Dan protein terhidrolisis menjadi 20 komponen asam aminonya. Pada tahap kedua katabolisme, berbagai produk yang terbentuk di dalam tahap pertama dikumpulkan dan diubah menjadi sejumlah atau lebih kecil molekul-molekul yang lebih sederhana.
Jadi heksosa, pentosa, dan gliserol dari tahap pertama diuraikan menjadi satu jenis senyawa antara 3 karbon, yaitu pirufat, yang kemudian diubah menjadi satu jenis atau 2 karbon, yaitu gugus asetil dari asetil koenzim A. Dengan cara yang sama, asam lemak dan kerangka karbon dari hampir semua asam amino juga dipecah membentuk gugus asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini merupakan produk akhir yang bersifat umum dari tahap kedua metabolisme. Dan yang tahap terakhir, gugus asetil dari asetil-CoA diberikan pada siklus asam sitrat yang dilalui oleh nutrien penghasil energi. Boleh di next? Yang kedua ada anabolisme karbohidrat. Anabolisme merupakan proses penyusunan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Proses tersebut berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Adapun jenis dari anabolisme ini dibagi menjadi dua, yaitu gluconeogenesis dan glikogenesis. Boleh di next? Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ara. Oke, baik, selanjutnya akan masuk ke glikolisis. Boleh di next? Oke, glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan, yaitu serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Nah, glikolisis ini tempat berlangsungnya itu di sitoplasma. Bisa di next? Oke, berikut adalah sejarah dari glikolisis, di mana lintasan glikolisis yaitu ada dua, di mana lintasan glikolisis yang paling umum yaitu lintasan IMP dan lintasan Edner-Doudoroff yang terjadi hanya pada sel prokariota dan berbagai lintasan heterofermentatif dan homofermentatif. Nah, pada saat ini kita akan membahas mengenai lintasan glikolisis yaitu yang IMP. Bisa di next. Oke, sebelumnya kita bahas sedikit mengenai karbohidrat berdasarkan jenis gula penyusunnya, yaitu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada monosakarida, yaitu karbohidrat yang terdiri dari satu molekul gula. Nah, beberapa contohnya itu seperti ribosa, glukosa, galaktosa, fruktosa, dan silosa. Yang kedua ada disakarida, yaitu karbohidrat yang terdiri dari dua molekul gula, yaitu ada sukrosa yang terdiri dari glukosa dan fruktosa, lalu ada laktosa yang terdiri dari galaktosa dan glukosa, dan yang terakhir maltosa yang terdiri dari glukosa dan glukosa. Bisa di next. Lalu ada polisakarida. Nah, polisakarida ini karbohidrat yang terdiri lebih dari dua molekul gula. Nah, polisakarida ini digunakan oleh banyak organisme sebagai material pembangun. Contohnya itu dinding sel dari bakteria untuk menstabilkan komponen. Nah, polisakarida ini berperan sebagai penyimpan karbohidrat dan melepaskan monosakarida ketika dibutuhkan. Nah, beberapa contoh diantaranya yaitu amilosa dan amilopektin. Lalu yang terakhir ada oligosakarida, yaitu gabungan dari molekul-molekul monosakarida yang jumlahnya di antara 2 sampai dengan 8 molekul monosakarida. Nah, oligosakarida ini paling banyak digunakan dan terdapat di dalam bentuk disakarida. Bisa di next. Oke, sebelumnya kita akan bahas lagi mengenai apa yang terjadi sebelum glikolisis. Nah, pencernaan karbohidrat ini dimulai di mulut, di mana di mulut ini terdapat enzim amilase, yaitu dengan pH optimumnya 5-7 setara dengan netral. Nah, enzim amilase yang ada di mulut atau bisa disebut lipase amilase itu memecah karbohidrat menjadi bentuk disakarida, oligosakarida, dan alfa dextrin. Nah, alfa dextrin ini masih oligosakarida. Ya, sekaligus di sini memecah amilum atau pati menjadi maltosa melalui bantuan enzim petialin. Nah, hal ini dikarenakan makanan itu di mulut hanya sebentar.
sehingga pencernaan di mulut itu belum mencapai bentuk monosakarida. Nah, lalu ketika masuk di lambung, enzim amilase ini berhenti karena pH lambung ini asam dan itu akan merusak enzim amilasenya. Sehingga ketika di lambung karbohidratnya belum dipecah kembali. Lalu ketika dari lambung menuju usus halus bagian duodenum, bentuk makanan ini udah mencapai bentuk halus seperti pasta gigi. Nah, di bagian duodenum ini terkena jus pankreas yang isinya itu natrium bikarbonat untuk netralin makanan yang keluar dari lambung. Jadinya nantinya pH-nya akan kembali menjadi netral. Tuh, nah nanti di usus halus ada pankreatik amilase atau amilase pankreas, nah dan ada enzim-enzim untuk memecah bentuk disakarida sama oligosakaridanya. Nah, di bagian usus halus ini, makanya dia akan menghasilin bentuk-bentuk monosakarida seperti yang digambar. Kayak amilo menjadi maltosa, maltosa menjadi glukosa dan glukosa, sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa, laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Dengan bantuan enzim-enzim seperti yang tertera pada gambar. Nah, bisa di next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan glikolisis. Nah, di tahapan glikolisis ini terbagi menjadi dua fase, yaitu yang pertama ada energy investment phase, yang kedua ada energy payoff phase. Bisa di next. Oke, pada tahapan yang pertama, glukosa dikonversi menjadi glukosa 6-fosfat, ditandai dengan masuknya gugus fosfat ke karbon nomor 6. Nah, di proses ini dibutuhkan 1 ATP untuk menyumbang fosfatnya untuk masuk ke karbon nomor 6, sehingga ATP-nya akan berubah menjadi ADP. Nah, pada tahapan ini dibantu oleh enzim heksokinase. Lalu di tahapan kedua, glukosa 6-fosfat ini akan diisomerisasi oleh fosfoglukos isomerase menjadi fruktosa 6-fosfat. Jadi dari cincin 6 menjadi cincin 5, di mana strukturnya ini akan semakin tertarik dan juga simetris, di mana di sini dia udah bersiap untuk jadi molekul yang reaktif daripada molekul yang sebelumnya. Bisa di next. Lalu pada tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat ini akan dibuat lagi semakin reaktif dengan memasukkan 1 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, di proses ini dibutuhkan lagi 1 ATP untuk menyumbang fosfatnya, lalu dimasukkan pada karbon nomor 1 di strukturnya. Nah, pada tahapan ini dibantu oleh enzim fosfofruktokinase. Lalu pada tahapan keempat terjadi pemutusan karbon nomor 6 di fruktosa tersebut, di mana di sini akan dipotong menjadi dua, yaitu yang pertama ada gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Di sini akan dikatalisis oleh enzim aldolase. Next. Oke, lalu dihidroksiaseton fosfat yang tadi sudah dihasilkan diisomerisasi menjadi gliseraldehid 3-fosfat untuk melanjutkan tahapan metabolisme selanjutnya. Nah, maka pada tahapan ke-6 ini akan terjadi dari tahapan ke-6 sampai 10 sampai akhir nanti akan terjadi sebanyak 2 kali. Kenapa? Karena di sini ada perubahan dari dihidroksiaseton fosfat yang diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, lalu di tahapan ke-6 ini gliseraldehid 3-fosfatnya akan dioksidasi menjadi 1,3 bifosfoglycerat oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Nah, dibutuhkan juga 1 molekul NAD+ per molekul enzim dan 1 fosfat inorganik yang akan dikonversi menjadi NADH. Nah, di tahapan ke-6 ini mulai dihasilkan NADH nih. Nah,
Biasanya ketika sudah melibatkan NAD+ atau FAD, nama enzimnya itu seringkali berakhiran dehidrogenase, yaitu jenis enzim yang mengkatalisis reaksi reduksi oksidasi. Bisa di next. Oke, di tahapan ke-7, 1,3 bifosfogliserat ini akan melepaskan satu fosfatnya, yaitu di nomor 1 yang paling reaktif, sehingga akan menjadi 3 fosfogliserat. Nah, fosfat yang dilepas ini akan diterima oleh ADP, dan ADP ini akan terkonversi menjadi ATP. Nah, di sini dibantu oleh fosfogliserat kinase. Nah, biasanya pada proses pemasukan dan pengeluaran fosfat, enzimnya itu merupakan akhirannya itu kinase. Nah, di sini karena produknya merupakan fosfogliserat, maka namanya fosfogliserat kinase. Nah, di tahapan ke-8 ini dilakukan mutase atau perpindahan dari 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. Karena di sini terjadi mutase gugus fosfat dari gugus ketiga ke gugus kedua. Jadi next. Lalu di tahapan ke-9 ada reaksi dehidrasi atau pelepasan H2O. Nah, pelepasan H2O ini akan menghasilkan molekul fosfoenol pirufat. Nah, di reaksi ini H2O akan lepas dari karbon ketiga, di mana OH dan juga H akan pergi dan terbentuk H2O. Di sini dibantu oleh enzim enolase karena dihasilkan alkena. Dan yang terakhir, fosfoenol piruvatnya akan dihilangkan fosfatnya menjadi pirufat. Nah, fosfat yang lepas ini akan ditangkap oleh ADP, lalu dikonversi menjadi ATP. Nah, di sini dibantu oleh enzim pirufat kinase. Jadi next. Oke, di sini ada hasil bersihnya, yaitu dihasilkan 2 molekul pirufat, 2 molekul ATP, dan 2 molekul NADH. Nah, sebenarnya tadi ada 4, tapi 2-nya ini dipakai pada reaksi yang pertama dan juga ketiga, pada fase energi investment test, gitu. Oke, bisa di next. Oke, tadi kan glikolisis yang terjadi ketika pada molekul glukosa. Nah, bagaimana ketika tadi pada pencernaan dihasilkan seperti bentuk disakarida yang dipecah, yang ada fruktosa maupun galaktosanya. Nah, di sini fruktosa akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dibantu oleh enzim heksokinase. Nah, di sini terjadi pada fruktosa yang terletak pada jaringan adiposa. Nah, namun heksokinase ini memiliki afinitas yang rendah untuk memfosforilasi fruktosa. Nah, jadi sebagian pemrosesan enzimatik yaitu terjadi di liver atau hati. Nah, tapi di jaringan adiposa ini tetap bisa menjalani metabolisme tersebut, di mana di sini tuh ketika sudah terbentuk fruktosa 6-fosfat akan langsung masuk ke proses glikolisis. Nah, bagaimana fruktosa yang dihasilkan oleh liver atau hati? Nah, di sini kan sudah posisinya itu sudah di mitokondria. Nah, maka fruktosa tersebut yang dihasilkan di hati bisa langsung masuk ke pembentukan GAP atau DHAP. Nah, fruktosa ini akan diubah menjadi bentuk yang lebih reaktif, yaitu fruktosa 1-fosfat oleh enzim fruktokinase, di mana akan masuk satu gugus fosfat dan akan terkonversi dari ATP menjadi ADP. Nah, fruktosa 1-fosfat ini akan dipotong menjadi 2, menghasilkan gliseraldehid dan juga dihidroksiaseton fosfat oleh enzim fruktosa 1-fosfat aldolase. Nah,
Ini kan ketika dia sudah terbentuk di hidroksiaseton fosfat, nantinya akan langsung masuk ke tahapan glikolisis, di mana dihidroksiaseton fosfat ini akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan akan menjalani glikolisis selanjutnya. Nah, bagaimana dengan gliseraldehidnya? Gliseraldehidnya ini akan ditambah dengan gugus fosfat agar menjadi bentuk gliseraldehid 3-fosfat dan akan melibatkan ATP untuk menyumbang fosfatnya. Di sini akan dibantu oleh enzim triose kinase, di mana di sini ATP akan berubah menjadi ADP. Nah, ketika udah terbentuk gliseraldehid 3-fosfat, maka akan langsung masuk ke proses glikolisis tadi. Jadi next. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai glikolisis pada galaktosa. Nah, galaktosa ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ada alfa dan juga beta. Nah, ketika sudah mencapai bentuk alfa, maka ia akan langsung masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, bagaimana jika di sini bentuknya itu beta degalaktosa. Nah, jika dalam bentuk beta degalaktosa, maka di sini akan diatur ulang atau mutarotasi oleh enzim galaktosa mutarotasi. Nah, yang dilakukan pada tahapan ini yaitu membalikkan konfigurasi karbon 1 ke konfigurasi alfa, sehingga di sini akan menjadi bentuk alfa galaktosa. Nah, setelah mendapatkan alfa degalaktosa, maka akan diproses oleh enzim galaktokinase dan menjadi bentuk galaktosa 1-fosfat, di mana gugus fosfatnya itu akan ditambah ke karbon 1 dan gugus fosfatnya ini berasal dari ATP yang difosforilasi menjadi ADP. Lalu galaktosa ini akan diproses oleh enzim galaktosa 1-fosfat uridyl transferase. Di sini akan menggunakan UDP glukosa, di mana UDP glukosa ini akan diubah menjadi galaktosa UDP dan akan memproses glukosa UDP menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, sehingga di sini itu UDP-nya itu akan mengarah pada pembentukan glukosa 1-fosfat. Nah, UDP galaktosa ini kemudian dapat digunakan untuk sintesis proteoglikan atau sintesis laktosa di kelenjar susu. Nah, tapi jika galaktosa UDP ini tidak digunakan untuk sintesis tersebut, UDP galaktosa ini dapat didaur ulang menjadi UDP glukosa menggunakan enzim UDP galaktosa epimerase. Nah, jika ada lebih galaktosa bagi sel untuk metabolisme UDP glukosa, maka di sini akan digunakan untuk metabolisme galaktosa lebih lanjut. Nah, jika tidak ada galaktosa yang dimetabolisme, maka glukosa UDP ini dapat digunakan untuk sintesis glikogen. Nah, sehingga setelah mendapatkan glukosa 1-fosfat dari metabolisme galaktosa, maka akan dibantu oleh enzim fosfoglukomutase untuk membentuk glukosa 6-fosfat. Nah, lalu di sini akan masuk ke jalur glikolisis, di mana di sini pada tahapan kedua ketika glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, lalu melanjutkan ke proses glikolisis selanjutnya. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada metabolisme lain pada galaktosa. Nah, galaktosa ini juga bisa dikonversi menjadi metabolit lain, yaitu galaktikol. Di sini akan dikatalisis oleh enzim aldose reduktase, akan menjadi galaktikol, di mana di sini melibatkan NADP ditambah H+ menjadi NADP+. Nah, namun reaksi ini tidak diinginkan dalam kondisi berlebih. Mengapa? Karena jika terlalu tinggi, maka akan menyebabkan resiko penyakit katarak atau lensa mata berkabut. Jadi next.
Oke, selanjutnya ketika pada proses glikolisis sudah menghasilkan dua pirufat, maka di sini akan ada yang namanya glikolisis aerob dan anaerob. Nah, ketika sudah mendapat dua pirufat, maka sel akan mendeteksi keberadaan oksigen di dalam sel. Nah, ketika oksigennya ini enggak tersedia, maka akan mengalami kondisi anaerob tergantung pada makhluk hidupnya. Nah, jika suatu ragi, maka akan mengambil jalur anaerobik, di mana pirufat ini yang dihasilkan akan diubah menjadi etanol tambah CO2, yaitu yang dinamakan fermentasi alkohol. Di sini kenapa dihasilkan 2 etanol dan 2 CO2? Karena pada awalnya molekul yang dihasilkan itu 2 pirufat, maka di sini akan menghasilkan 2 etanol dan 2 CO2. Nah, tapi pada manusia jika terdapat pirufat namun tidak tersedia oksigen yang cukup, maka akan terjadi metabolisme secara anaerobik dan akan dihasilkan laktat gitu. Nah, ini dinamakan fermentasi laktat, di mana satu pirufat akan menghasilkan satu laktat. Nah, karena di sini ada dua pirufat, maka akan menghasilkan dua laktat. Nah, umumnya ini terjadi pada otot yang sedang bekerja, misalkan ketika sedang berlari atau terdapat pada mikroorganisme lain atau sel darah merah. Nah, jika oksigen cukup, maka akan masuk ke jalur aerobik, di mana pirufat ini akan diubah menjadi molekul asetil-CoA, di mana pada perubahan pirufat menjadi asetil-CoA ini akan dilepaskan molekul CO2. Di sini ada dua. Kenapa? Karena menggunakan dua pirufat gitu. Nah, asetil-CoA ini merupakan jembatan metabolisme. Nah, jika sudah sampai di sini, maka akan melanjutkan ke siklus asam sitrat dan akan menghasilkan 4CO2 ditambah 4H2O per molekul piruvatnya. Bisa di next. Oke, di sini kita akan bahas mengenai apa yang terjadi pada fermentasi laktat di manusia dan fermentasi alkohol pada ragi. Nah, pada proses fermentasi laktat akan mengalami satu tahap, di mana pirufat ini akan diubah menjadi laktat. Nah, di sini pada struktur karbon yang nomor 2, yang tadinya merupakan keton akan direduksi menjadi alkohol sekunder dibantu oleh enzim laktat dehidrogenase. Karena di sini kan terlibat NADH. Nah, pada reaksi ini dibutuhkan satu NADH ditambah H+ untuk menjadi NAD+ per molekul pirufat. Jadi, jika ada dua molekul pirufat, maka dibutuhkan dua molekul NADH dan akan dihasilkan juga dua molekul laktat. Nah, pada saat proses fermentasi alkohol, ketika terbentuk pirufat, maka akan menghasilkan etanol. Nah, di tahapan ini terjadi sebanyak 2 kali, di mana pirufat ini akan dilepas akan melepas CO2 dan akan menghasilkan asetaldehid. Nah, asetaldehid ini akan menjadi etanol dibantu oleh enzim alkohol dehidrogenase dan dibutuhkan NADH ditambah H+ yang akan dikonversi menjadi NAD+. Nah, jika dilihat pada reaksi ke-6 pada glikolisis, di sini NADH-nya itu akan diputar dan dipakai oleh proses fermentasi, di mana NAD+ di sini yang dihasilkan oleh proses fermentasi ini akan dipakai di glikolisis pada reaksi ke-6 gitu. Nah, ketika NAD+ dipakai pada reaksi ke-6 akan menghasilkan NADH ditambah H+ akan ditransfer lagi untuk proses fermentasi alkohol, di mana proses glikolisis dan juga fermentasi ini akan saling supply atau transfer substrat dan produk yang dibutuhkan oleh masing-masing tahapannya. Bisa di next.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengaturan glikolisis pada otot. Nah, di sini ada dua, yaitu ketika sedang beristirahat dan juga ketika sedang beraktivitas. Nah, yang pertama, ketika sedang beristirahat, glikolisis ini akan diinhibisi atau dikurangi. Kenapa? Karena tujuan dari glikolisis kan yaitu mendegradasi gula kompleks menjadi yang lebih sederhana, yaitu molekul C3 atau pirufat. Nah, di proses ini ujungnya akan dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH dan ada bentuk energi yang dihasilkan. Nah, energi ini akan diminta oleh tubuh ketika kita sedang beraktivitas. Nah, maka ketika kita beristirahat, proses ini tidak perlu dilakukan dibanding saat kita beraktivitas. Nah, sehingga saat istirahat jalur ini akan dikurangi. Nah, yang terjadi yaitu di otot ada yang namanya negative feedback, di mana tubuh akan mendeteksi beberapa jenis metabolit. Di sini contohnya glukosa 6-fosfat. Nah, ketika glukosa 6-fosfat ini tidak terpakai atau diinhibisi, maka glukosa 6-fosfat akan menjadi inhibitor untuk enzim heksokinase, di mana di sini tujuannya itu menghambat produksi gitu. Nah, yang akan terjadi akan tersimpan energi dalam bentuk glikogen dan akan mengalami glikogenesis. Nah, terdapat jalur yang lain, misalkan nih energinya lebih banyak gitu. Nah, ketika istirahat kan ATP-nya itu tidak terlalu terpakai, maka akan terjadi high energy charge, di mana ATP-nya akan lebih banyak dibanding bentuk AMP-nya yang fosfatnya ini kurang. Nah, ATP yang lebih banyak akan bersifat inhibitor juga bagi enzim PFK atau fosfofruktokinase agar tidak lanjut untuk membentuk fruktosa 1,6 bifosfat. Atau bisa juga ATP-nya ini masuk sebagai inhibitor di pirufat kinase agar menghambat terjadinya proses menghasilkan pirufat. Seperti itu. Nah, bagaimana ketika sedang beraktivitas, misalkan seperti berolahraga, maka glikolisis ini akan terstimulasi atau membangkitkan jalurnya agar berjalan dengan baik. Nah, yang terjadi ketika kita sedang beraktivitas, maka ATP akan lebih rendah daripada AMP. Maka di sini akan mengalami low energy charge, di mana AMP yang lebih banyak ini akan mengaktifkan atau memberikan sinyal kepada fosfofruktokinase atau PFK, sehingga jalur ini akan lebih aktif lagi untuk bergerak, untuk mengoptimalkan proses glikolisis. Nah, selain itu ada feed forward stimulation, di mana fruktosa 1,6 bifosfat ini akan memberikan sinyal ke pirufat kinase agar bekerja lagi untuk lebih aktif lagi. Nah, dengan demikian pirufat yang terbentuk akan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ketika sudah terbentuk pirufat, maka akan dicek nih ketika misalkan kita sedang berlari cepat atau sprint, maka O2 ini akan terbatas di sel dan akan terjadi fermentasi laktat. Nah, ketika kita berlari secara pelan, maka kan masih ada oksigen nih, masih ada oksigen di tubuh yang cukup dan akan dioksidasi lebih lanjut menjadi CO2 ditambah H2O. Bisa di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ara. Selanjutnya materi kita adalah mengenai glycogenolysis. Boleh di next. Nah, sebelum kita mengetahui mengenai glycogenolysis, kita harus tahu dulu apa itu glikogen. Nah, glikogen adalah penyimpanan glukosa atau polisakarida glukosa bercabang yang terdiri dari rantai unit-unit glukosil yang disatukan oleh ikatan alfa 14 dengan cabang alfa 16 di setiap 8-10 residu. Nah, glikogen ini dalam tubuh itu sebagai bentuk simpanan karbohidrat.
glikogen akan dipecah menjadi glukosa saat kadar glukosa dalam darah itu kurang setelah melakukan aktivitas atau olahraga berat atau sedang berpuasa. Boleh di next. Nah, sekarang kita mengetahui struktur dari glikogen. Seperti yang dikatakan tadi bahwa glikogen itu kan terdiri dari ikatan alfa 14 dan alfa 16 di cabangnya. Nah, di bagian kiri ini adalah struktur bercabang pada glikogen, dan yang di bagian kanan adalah perbesaran dari setiap cabang. Di bagian kiri ini kan strukturnya bercabang pada glikogen. Fungsi dari struktur bercabang seperti ini agar pada saat terjadi glikogenolisis, saat enzim yang dibutuhkan sudah cukup, maka glikogenolisis akan terjadi secara bersamaan di setiap cabang-cabangnya. Saat terjadi glikogenolisis di setiap cabang-cabangnya ini, maka glukosa akan keluar dari proses glikogenolisis dan terdifusi ke dalam darah. Atau dalam kata lain, struktur bercabang dari glikogen ini akan mempercepat proses glikogenolisis dan menghasilkan glukosa. Nah, yang bagian kanan ini adalah perbesaran dari setiap cabangnya. Dari yang rantai linearnya, yang di bawah ini kan ada ikatan dari alfa 14, karbon 1 dengan karbon 4, itu yang linearnya. Terus yang di atasnya itu adalah cabangnya. Cabangnya ini adanya ikatan antara karbon 1 dengan karbon nomor 6. Seperti itu. Boleh di next. Nah, letak dari glikogen sendiri itu ada dua, yaitu di otot dan di hati. Pertama, glikogen itu ada di otot. Dalam otot, fungsi glikogen ini akan dipecah untuk bahan bakar otot saja. Jadi misalkan kalau kita melakukan kegiatan yang berat, seperti aktivitas kita, atau misalkan kita olahraga berat yang tidak biasa kita lakukan, maka glikogen yang ada dalam otot itu akan dipecah untuk menjalani proses anaerob, atau di mana pas tubuh kita itu kekurangan oksigen. Jadi kalau misalkan kita melakukan kegiatan yang di luar yang tidak biasa kita lakukan, sehingga otot kita memerlukan kerja yang lebih ekstra, maka itu tubuh kita akan kekurangan oksigen dan melangsungkan proses anaerob. Nah, makanya komposisi glukosa pada di otot ini cuma 1%, karena di glikogen yang ada di otot ini cuma dipecah buat si ototnya aja gitu. Kemudian hasil dari glikogenolisis di otot ini itu ada pirufat, laktat, dan glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat yang dihasilkan di otot ini itu akan memasuki proses glikolisis untuk menghasilkan glukosa. Karena dalam otot ini nggak ada yang namanya enzim glukosa 6-fosfatase, sehingga kalau misalkan mau masuk ke dalam darah itu belum bisa. Jadi dia harus masuk ke proses glikolisis yang sudah dijelaskan oleh Ara tadi untuk menghasilkan glukosa, dan glukosanya baru bisa terdifusi ke dalam darah. Nah, yang kedua, letak glikogen itu ada di hati. Nah, dalam hati ini, glikogen dipecah untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Jadi, dalam artian, glikogen yang ada dalam hati ini itu melayani tubuh dalam pembentukan glukosa. Nah, jadi di dalam glikogen yang dalam hati ini dipecah pada saat tubuh kita itu sedang berpuasa. Jadi glikogen ini akan mengalami depresi atau mengalami pemecahan saat 12-18 jam berpuasa. Komposisi glukosa di dalam glikogen itu sekitar 6%, lebih banyak dari otot. Hal ini dikarenakan di dalam hati glikogen yang dipecah itu untuk mempertahankan kadar glukosa darah di seluruh tubuh, sehingga glukosa yang dihasilkan dalam glikogenolisis di hati pun lebih banyak, seperti itu. Kemudian di dalam glikogen dalam hati ini juga terdapat enzim glukosa 6-fosfatase,
sehingga saat terjadi proses glikogenolisis, kemudian menghasilkan glukosa 6-fosfat, maka bisa langsung diubah menjadi glukosa untuk masuk ke dalam darah gitu. Ya, karena di dalam hati sendiri terdapat glukosa 6-fosfatase. Kalau misalkan dalam otot tadi tidak ada glukosa 6-fosfatase, sehingga hasil dari glikogenolisis dalam otot itu harus masuk ke proses glikolisis terlebih dahulu. Boleh di next. Nah, ini adalah proses glikogenolisis dalam bagan. Secara umum, yang bagian kiri, glikogen itu dapat diurai dan dibentuk. Namun tidak seperti kebanyakan proses yang mana kalau misalkan penguraian itu pasti kebalikannya adalah pembentukan dan sebaliknya. Tapi kalau dalam glikogen, antara penguraian dan pembentukan itu berada di dalam jalur yang berbeda. Seperti dalam bagian kiri, glikogen itu terurai melalui siklus yang kiri dan yang terbentuk dari siklus yang kanan. Jadi glikogen itu diurai melalui enzim pemutus cabang, kemudian menghasilkan glukosa yang masih dalam jumlah sedikit, kemudian baru glikogen yang belum terpecah menjadi glukosa itu akan dipecah melalui enzim glikogen fosforilase, kemudian menghasilkan glukosa 1-fosfat. Nah, glukosa 1-fosfat akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat melalui enzim fosfoglukomutase. Nah, seperti yang dibilang tadi bahwa kan glikogen itu ada yang dalam hati dan dalam otot. Kalau dalam hati sudah terdapat glukosa 6-fosfatase, sehingga si glukosa 6-fosfat ini bisa langsung diubah menjadi glukosa dan masuk ke dalam darah. Kalau misalkan glukosa 6-fosfat yang hasil dari glikogenolisis dalam otot, maka dia harus masuk ke proses glikolisis terlebih dahulu untuk menghasilkan yang namanya glukosa. Baru glukosa ini akan masuk ke dalam darah. Secara kalau dalam ringkas lagi itu ada di bagian kanan, di mana glikogen itu akan diubah menjadi glukosa 1-fosfat melalui enzim glikogen fosforilase, kemudian diubah menjadi glukosa 6-fosfat melalui enzim fosfoglukomutase. Boleh di next. Nah, ini adalah proses dari glikogenolisis secara rinci. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa glikogen itu kan bentuknya bercabang. Ada yang linear, yang titik-titik hitam, dan yang titik-titik putih ini adalah yang bagian cabangnya. Kalau yang titik-titik hitam ini dihubungkan melalui ikatan alfa 1,4, dan yang titik hitam dan titik putih di bagian cabang itu dihubungkan dengan ikatan alfa 1,6. Nah, pertama-tama kan dia harus diubah menjadi rantai linear. Kenapa harus diubah jadi rantai linear? Karena enzim fosforilase sendiri itu cuma bisa mengenali bentuk glikogen yang sudah berbentuk linear. Sehingga kalau misalkan dia dipecah-pecah menjadi glukosa antara titik-titik ini, itu lebih mudah daripada bentuknya itu bercabang. Jadi yang pertama itu melalui enzim glikogen fosforilase, ikatan alfa 1,4-nya yang dari linear ini, yang titik-titik hitam itu dipecah, sehingga ikatan alfa 1,4-nya itu berkurang seperti yang ada di gambar kedua. Setelah berkurang ikatan alfa 1,4-nya, maka ikatan pada cabangnya pun juga berkurang, sehingga cuma menghasilkan 4 residu glukosa saja di cabangnya. Setelah itu, barulah 3 residu glukosa dari cabangnya yang di ikatan alfa 1,6 ini dipindah ke rantai yang linear atau yang di bagian atasnya itu melalui enzim glukan transferase, sehingga menyisakan 1 residu glukosa saja di bagian cabangnya. Setelah ini, barulah debranching enzim ini bekerja untuk memutus ikatan alfa 1,6 pada cabangnya. Tinggal 1 glukosa ini. Glukosa yang 1 ini
satu ini akan terlepas menjadi glukosa dan masuk ke dalam darah. Tinggallah sebuah glukosa 1-fosfat yang berbentuknya linear seperti yang pada bagian paling kanan ini. Nah, setelah sudah berbentuknya linear seperti ini, maka untuk terjadi pemutusan glukosa satu-satu, jadi yang titik-titik ini kita anggap sebagai glukosa, itu akan lebih mudah. Kemudian glukosa 1-fosfat yang sudah seperti ini itu akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat itu akan diubah menjadi glukosa agar bisa masuk ke dalam darah melalui enzim glukosa 6-fosfatase kalau dia ada di dalam hati. Tapi kalau dia di dalam otot, maka dia harus glukosa 6-fosfatnya harus masuk ke proses glikolisis terlebih dahulu untuk menghasilkan yang namanya glukosa. Boleh di next. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, bisa di next. Pengertian dari glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan atau sintesis glikogen dari glukosa. Proses glikogenesis terjadi jika kita membutuhkan energi, misalnya untuk berpikir, mencerna makanan, bekerja, dan sebagainya. Jika jumlah glukosa melampaui kebutuhan, maka dirangkai menjadi glikogen untuk menambah simpanan glikogen dalam tubuh sebagai cadangan makanan jangka pendek melalui proses glikogenesis ini. Proses glikogenesis terjadi di dalam hati dan juga di otot. Jika kadar glukosa darah meningkat, glukosa akan diubah dan disimpan sebagai glikogen atau lemak. Glikogenesis terjadi terutama dalam sel otot dan sel hati. Glikogenesis akan menurunkan kadar glukosa darah dan proses ini distimulasi oleh insulin yang disekresi dari pankreas. Oke, bisa di next. Ini adalah gambar dari struktur glikogen. Glikogen terdiri atas subunit glukosa dengan ikatan rantai lurus alfa 1 sampai 4 dan ikatan rantai percabangan alfa 1 sampai 6. Glikogen memiliki struktur mirip amilopektin atau salah satu jenis pati, dengan perbedaan yaitu glikogen memiliki lebih banyak percabangan, yaitu setiap 8 sampai 12 residu. Oke, bisa di next. Ini adalah gambar dari keseluruhan proses dari glikogenesis. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Oke, bisa di next. Untuk tahap pertama glikogenesis, ini terjadi glukosa akan mengalami fosforilasi oleh enzim glukokinase atau heksokinase, yang dimana glukokinase terjadi di hati dan heksokinase terjadi di otot. Pada proses ini membutuhkan satu molekul ATP atau adenosin trifosfat, yang dimana adenosin trifosfat akan menyumbangkan satu gugus fosfatnya ke glukosa, dan adenosin trifosfat akan menjadi adenosin trifosfat. Lalu pada proses ini akan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Kenapa 6? Karena fosfat yang diberikan oleh ATP tadi akan fosfat yang tadi diberikan oleh ATP akan bergabung ke atom karbon nomor 6 yang ada pada glukosa. Oke, bisa di next. Oke, pada tahapan kedua itu dari tadi hasil tahap yang pertama yaitu glukosa 6-fosfat akan mengalami perubahan di mana fosfatnya akan menjadi dari atom karbon 6 menjadi di atom karbon 1 oleh terjadi karena enzim fosfoglukomutase ini. Oke, bisa di next. Oke, pada tahapan ketiga yaitu glukosa
satu fosfat tadi akan berubah menjadi uridin difosfat glukosa. Itu dikarenakan adanya enzim uridin difosfat glukosa pirosforilasi dan juga UTP, yang dimana UTP akan menyumbangkan uridin dan satu fosfatnya ke glukosa satu fosfat dan akan menghasilkan UTP akan menjadi pirofosfat atau difosfat, yaitu fosfat yang memiliki 2 atom, dan pada proses ini akan menghasilkan uridin difosfat glukosa. Oke, bisa di next. Pada proses selanjutnya, di mana dengan kerja enzim glikogen sintase, karbon 1 glukosa yang telah aktif dari uridin difosfat glukosa membentuk suatu ikatan glikosidik dengan karbon 4 dari residu glukosa terminal dari primer glikogen sehingga melepaskan uridin difosfatnya. Molekul primer glikogen harus sudah ada untuk menginisiasi reaksi ini, di mana glikogen sintase bertanggung jawab untuk membuat pertautan alfa 1 sampai 4 di dalam glikogen. Dan di proses ini bisa di next. Bisa di next saja. Nah, ya. Oke, buat tahap terakhir, yaitu ketika rantainya sudah memiliki panjang minimal 11 residu glukosa, enzim kedua yang disebut enzim branching ini atau enzim percabangan muncul dan mentransfer suatu rantai alfa 1 sampai 4. Enzim ini mentransfer rantai dengan 5 sampai 8 residu glukosil dari ujung rantai glikogen menuju residu lain pada rantai dan menyambungkannya dengan sebuah ikatan alfa 1 sampai 6. Setelah pemanjangan kedua ujung tersebut dilaksanakan oleh glikogen sintase, ujung kelima dan ke-8 residu glukosil yang dimiliki rantai glikogen dapat dihilangkan dan digunakan untuk membentuk cabang-cabang selanjutnya. Jadi jika ada glukosa yang masuk lagi ke tubuh, glikogen akan membentuk percabangan lagi dan lagi. Jadi akan terbentuk seperti gambar yang di sebelah kanan. Ini adalah di mana glikogen sudah terbentuk banyak percabangannya. Oke. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Nabila Adityan. Untuk Anissa dipersilakan. Apakah sudah terdengar? Terdengar, Nis. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya adalah gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain glycogenolysis. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan kadar gula glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari sitoma hipoglisema. Fungsi lainnya adalah untuk mengubah pirufat menjadi glukosa yang masuk kembali ke aliran darah dan memulihkan yang digunakan oleh eritrosit. Gluconeogenesis penting untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah dan jaringan pada kasus hipoglikemia. Ini juga merupakan bantal penurunan konsentrasi karbohidrat saat koma, mati suri, atau dalam situasi lain, yaitu aversas. Tempat terjadinya
tempat terjadinya gluconeogenesis untuk prosesnya terjadi di dalam hati, korteks ginjal, dan sel-sel enterosit usus kecil. Untuk langkahnya, sebagian besar langkah dalam gluconeogenesis terjadi di dalam sitosol daripada di mitokondria. Untuk proses gluconeogenesis berlangsung melalui 3 tahap reaksi. Yang pertama adalah pirufat kinase, yaitu fosfenolpirufat plus ADP asam pirufat dan ATP. Tahap yang kedua, fosfofruktokinase, yaitu fruktosa 6-fosfat plus ATP fruktosa 1,6 difosfat dan ADP. Tahap yang ketiga yaitu glukokinase, yaitu glukosa plus ATP glukosa plus ATP glukosa 6-fosfat plus ADP. Untuk prosesnya sendiri, pertama-tama yaitu mengubah pirufat menjadi oksaloasetat yang dikatalisis oleh enzim pirufat karboksilase. Pirufat karboksilase memediasi transformasi pirufat menjadi oksaloasetat dengan menambahkan 1 molekul karbon dioksida. Lalu oksaloasetat pada reaksi tersebut terdapat pada mitokondria dan harus dikeluarkan menuju sitoplasma. Namun molekul tersebut tidak dapat melalui membran mitokondria sebelum diubah menjadi malat. Jadi oksaloasetat akan diubah menjadi malat agar dapat keluar menuju sitoplasma dan akan segera diubah menjadi oksaloasetat kembali. Selanjutnya ada pengubahan oksaloasetat menjadi malat yang dikatalisis oleh enzim malat dehidrogenase. Malat keluar dari mitokondria menuju sitoplasma. Di sitoplasma, malat diubah menjadi oksaloasetat kembali yang dikatalisis oleh enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan diubah menjadi fosfoenolpirufat yang dikatalisis oleh enzim fosfoenolpirufat karboksilase. Selanjutnya, fosfoenolpirufat akan diubah lagi menjadi 2 fosfogliserat yang dikatalisis oleh enzim enolase. Selanjutnya, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat yang dikatalisis oleh enzim fosfogliseromutase. 3 fosfogliserat tersebut kemudian diubah menjadi 1,3 bisfosfogliserat yang dikatalisis oleh enzim fosfogliserokinase. 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Gliseraldehida 3-fosfat kemudian diubah menjadi dihidroksi asetat fosfat dengan reaksi yang dapat bolak-balik yang dikatalis oleh enzim isomerase. Gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksi asetan fosfat akan dijadikan satu dan menjadi fruktosa 1,6 bifosfat yang dikatalisis oleh enzim enolase. Fruktosa 1,6 bifosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fruktosa difosfatase. Fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Dan terakhir, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa yang dikatalisis oleh enzim glukosa 6-fosfatase. Jadi enzim yang terlibat pada proses gluconeogenesis ini adalah pirufat karboksilase, fosfoenolpirufat karboksilase, fruktosa 1,6 bifosfatase, dan glukosa 6-fosfatase. Bagaimana dengan enzim yang lainnya? Enzim yang lainnya merupakan enzim yang digunakan pada proses glikolisis juga. Selanjutnya ada substrat. Yang pertama adalah gliserin. Gliserin adalah substrat gluconeogenesis sebagai produk yang terbentuk sebagai hasil dari hidrolisis trigliserida dalam jaringan adiposa dan ditransfer ke hati melalui darah. Gliserol adalah zat yang dapat menghasilkan glukosa hanya dalam sitosol.
Selanjutnya ada siklus gliserin. Yang pertama ada gliserol sebagai substrat gluconeogenesis. Yang kedua adalah gliserol kinase. Gliserol kinase adalah enzim yang ditemukan di hati dan ginjal yang melakukan fosforilase gliserol menjadi gliserol 3-fosfat dengan menggunakan ATP. Kemudian terjadi oksidasi gliserol fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat dengan reduksi NAD menjadi NADH. Substrat yang kedua analah laktat. Laktat adalah substrat gluconeogenesis, yaitu produk yang terbentuk sebagai akibat glikolisis anaerob pada otot rangka dan eritrosit. Laktat ditransfer dari otot ke hati melalui darah. Ini berubah menjadi pirufat di dalam hati dan kemudian melakukan produksi glukosa melalui gluconeogenesis. Terdapat 2 jalur pada laktat. Yang pertama jalur laktat saat normoksia. Jalur yang di atas merupakan jalur laktat saat normoksia. Normoksia merupakan kekurangan oksigen. Hampir semua laktat yang diproduksi akan dioksida di hati menjadi glukosa. Kemudian dipakai oleh organ-organ. Pada keadaan normoksia, kadar laktat yang dilepas oleh eritrosit biasanya tidak tinggi dan laktat terutama didaur ulang di hati melalui proses gluconeogenesis. Pada organ lain seperti otot atau jantung, dalam keadaan normoksia, substrat utama adalah glukosa yang akan dioksidasi menjadi CO2 dan hanya sebagian kecil akan dilepas sebagai laktat. Jalur yang kedua yang di bawah merupakan jalur laktat saat hipoksia atau kelebihan oksigen. Akibat inhibisi fosfoenol pirufat karboksikinase atau PEPK di hati, laktat meningkat sehingga dapat digunakan oleh otot. Glukosa tetap digunakan oleh jantung dan organ vital lain. Pada keadaan hipoksia akan menyebabkan kadar laktat menjadi lebih tinggi akibat inhibisi laktat di hati. Kalau jalur laktat saat normoksia, kadar laktat yang dilepas eritrosit biasanya tinggi dan laktat terutama daur ulang hati melalui proses gluconeogenesis, sedangkan saat hipoksia menyebabkan kadar laktat menjadi tinggi akibat inhibisi laktat di hati. Di banyak tempat seperti di otot, kompetisi antara laktat dengan glukosa sebagai sumber karbohidrat untuk oksidasi akan didominasi oleh laktat. Keadaan ini memungkinkan glukosa dicadangkan untuk organ-organ yang penting seperti jantung. Substrat yang ketiga yaitu asam amino glukogenik. Substrat ini berasal dari hidrolisis protein jaringan. Asam glukogenik seperti alfa-ketoglutarat, suksinil-CoA, oksaloasetat, dan fumarat adalah satu-satunya prekursor yang dapat menghasilkan glukosa. Ada 2 titik masuk, yaitu pirufat dan oksaloasetat, di mana asam amino glukogenik dapat memasuki siklus gluconeogenesis. Fungsi substrat ini yaitu yang pertama, siklus gluconeogenesis melakukan peran penting dalam homeostatis glukosa darah. Fungsi yang kedua, glukosa yang diproduksi dalam siklus ini memenuhi kebutuhan energi banyak sel dan jaringan. Fungsi yang ketiga, siklus gluconeogenesis membersihkan metabolit yang terakumulasi dalam darah seperti laktat yang dihasilkan dari otot dan sel darah merah dan gliserol yang dihasilkan dari jaringan adiposa dan lain-lain. Selanjutnya ada regulasi gluconeogenesis. Ketika ada kelebihan energi yang tersedia, gluconeogenesis dihambat. Ketika energi diperlukan, gluconeogenesis diaktifkan, yaitu terjadi pada saat koma
mati suri, dan keadaan aversas, seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Konversi pirufat menjadi PEP diatur oleh asetil-CoA. Lebih khusus pirufat karboksilase diaktifkan oleh asetil-CoA karena asetil-CoA adalah metabolit penting dalam siklus TCA yang menghasilkan banyak energi. Ketika konsentrasi asetil-CoA adalah organisme tinggi, digunakan pirufat karboksilase untuk menyalurkan pirufat jauh dari siklus TCA. Konversi fruktosa 1,6 BP menjadi fruktosa 6P dengan menggunakan fruktosa 1,6 fosfatase diatur secara negatif dan dihambat oleh molekul AMP dan fruktosa 2,6 BP. Ini adalah regulator timbal balik untuk fosfofruktokinase glikolisis. Fosfofruktokinase diatur secara positif oleh AMP dan fruktosa 2,6 BP. Sekali lagi, ketika tingkat energi yang dihasilkan lebih tinggi dari yang dibutuhkan, yaitu rasio ATP ke AMP yang besar, organisme meningkatkan gluconeogenesis dan menurunkan glikolisis. Sebaliknya juga berlaku ketika tingkat energi lebih rendah dari yang dibutuhkan, yaitu rasio ATP ke AMP yang rendah, organisme meningkatkan glikolisis dan menurunkan gluconeogenesis. Konversi glukosa 6P menjadi glukosa dengan penggunaan glukosa 6 fosfatase dikendalikan oleh regulasi tingkat substrat. Metabolit yang bertanggung jawab untuk jenis regulasi ini adalah glukosa 6P. Ketika kadar glukosa 6P meningkat, glukosa 6 fosfatase meningkatkan aktivitas dan lebih banyak glukosa diproduksi. Jadi glikolisis tidak dapat dilanjutkan. Selanjutnya ada prekursor gluconeogenik. Ketika tidak ada cukup oksigen dalam tubuh, seperti yang dapat terjadi pada otot dan eritrosit dalam kasus latihan yang berkepanjangan, fermentasi glukosa terjadi, yaitu glukosa tidak sepenuhnya teroksidasi dalam kondisi anaerob, dan oleh karena itu laktat diproduksi. Laktat ini dapat masuk ke dalam darah dan dari sana ke hati. Di sana ia akan bertindak sebagai substrat gluconeogenik. Karena setelah memasuki siklus Cori, laktat akan berubah menjadi pirufat. Transformasi ini disebabkan oleh aksi enzim laktat dehidrogenase. Selanjutnya, siklus Cori akan dijelaskan oleh Alvida. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pengendalian metabolisme karbohidrat dengan siklus Cori. Dalam siklus Cori, ada dua hormon yang berperan, yaitu hormon insulin untuk reaksi glikolisis dan hormon glukagon untuk reaksi glucogenesis. Ketika kadar gula darah dalam tubuh tinggi, maka hormon insulin akan disekresikan dari pankreas, lalu menstimulasi protein fosfatase 1 untuk menghasilkan enzim PFK2 dan menginhibisi FPB fase 2 sehingga proses glikolisis dapat berlangsung dan proses gluconeogenesis terhenti. Sedangkan ketika kadar gula darah rendah, maka pankreas akan mensekresikan hormon glukagon yang kemudian menstimulasi protein kinase A yang akan mengaktifkan enzim FB fase 2 dan menginhibisi enzim PFK2 sehingga proses gluconeogenesis berlangsung dan glikolisis terhenti. Ready next.
Carbohydrates are biomolecules that consist of carbon, hydrogen, and oxygen atoms, usually in the ratio of 1 to 2 to 1. Carbohydrates play crucial roles in living organisms. Among other functions, they serve as major sources of energy and structural components. Carbohydrates are made of base units called monosaccharides. Monosaccharides consist of a carbon chain with a hydroxyl group attached to all carbons except one, which is double bonded to an oxygen. This carbonyl group can be in any position along the chain, forming either a ketone or an aldehyde. Some monosaccharides share the same molecular formula, but are different in structure due to different positions of atoms. These seemingly small structural details result in completely different sugars, with different properties and metabolism pathways. Monosaccharides exist in open chain form and closed ring form. The ring forms can connect to each other to create dimers, oligomers, and polymers, producing disaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides, respectively. Examples of disaccharides are sucrose, maltose, and lactose. Common polysaccharides include glycogen, starch, and cellulose, all of which are polymers of glucose. Their differences arise from the bonds between monomers. Glycogen and starch serve as energy storage in animals and plants, respectively. Their monomers are bonded by alpha linkages. Some monomers can make more than one connection, producing branches. Starch in food can be digested by breaking these bonds with the enzyme amylase. Cellulose, the major structural component of plants, consists of unbranched chains of glucose bonded by beta linkages, for which humans lack the enzyme to digest. Cellulose and other non-digestible carbohydrates in food do not supply energy, but are an important part of human diet known as dietary fibers. Fibers help slow digestion, add bulk to stool to prevent constipation, reduce food intake, and may help lower risk of heart diseases. During digestion, digestible carbohydrates are broken down into simple sugars. Digestion of starch starts with amylase in the saliva and continues in the small intestine by other enzymes. Sucrose and lactose are hydrolyzed by their respective intestinal enzymes. Simple sugars are then absorbed through the intestinal wall and transported in the bloodstream to tissues for consumption or storage. Foods rich in simple sugars deliver glucose to the blood quickly and can be helpful in case of hypoglycemia, but regular diets of simple sugars produce high spikes of glucose and may promote insulin insensitivity and diabetes. Complex carbohydrates take longer to digest and release simple sugars. Eating complex carbohydrates helps dampen the spikes of blood glucose and reduce diabetes risk. Glucose is central to cellular energy production. Cells break down glucose when energy reserves are low. Glucose that is not immediately used is stored as glycogen in liver and muscles. Glycogen is converted back to glucose when glucose is in short supply. Energy production from glucose starts with glycolysis, which breaks glucose into two molecules of pyruvate, releasing a small amount of energy. Glycolysis involves multiple reactions and is tightly regulated by feedback mechanism. In the absence of oxygen, such as in the muscles during exercise, pyruvate is converted into lactate. This anaerobic pathway produces no additional energy, but it regenerates NAD+, which is required for glycolysis to continue. When oxygen is present, pyruvate is further degraded to form acetyl-CoA. Significant amounts of energy can be extracted from oxidation of acetyl-CoA to carbon dioxide by the citric acid cycle and the following electron transport system. When present in excess, acetyl-CoA is converted into fatty acids. Reversely, fatty acids can break down to generate acetyl-CoA during glucose starvation. When blood sugar level is low and glycogen is depleted, new glucose can be synthesized from lactate, pyruvate, and some amino acids in a process called gluconeogenesis, which is almost the reverse of glycolysis. Metabolism of other simple sugars converges with the glycolytic pathway at different points.
For example, fructose feeds into the pathway at the level of 3 carbon intermediate, and thus bypasses several regulatory steps. Fructose entrance to glycolysis is therefore unregulated, unlike glucose. This means production of acetyl-CoA from fructose and its subsequent conversion to fats can occur unchecked without regulation by insulin. Nasib karbohidrat dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia, karbohidrat yang berasal dari makanan seperti nasi, mie, gula, tepung, atau roti akan diproses terlebih dahulu menjadi bentuk yang paling kecil atau paling sederhana yang disebut dengan glukosa. Kemudian, glukosa ini akan melalui dua proses. Apakah dia disimpan untuk menjadi sumber energi di masa yang mendatang atau langsung digunakan? Pertama, apabila dia disimpan terlebih dahulu, maka akan disimpan dalam bentuk glikogen, di mana melalui proses glikogenesis atau pembentukan glikogen. Glikogen ini kemudian nanti disimpan di organ otot dan hati. Dan apabila sudah cukup, maka sisanya akan digunakan. Ketika masa yang akan datang di mana tubuh membutuhkan glukosa, maka glikogen simpanan tadi akan diproses atau dipecah melalui proses glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Proses kedua adalah pembentukan energi dari glukosa yang sudah ada dalam tubuh, di mana energi ini dalam bentuk ATP. Sebelumnya, glukosa akan diubah terlebih dahulu menjadi asam pirufat melalui proses yang dinamakan glikolisis atau pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Asam pirufat ini sebelum menjadi energi atau ATP akan melalui proses yang dinamakan dekarboksilasi oksidatif sehingga menghasilkan asetil koenzim A atau disebut juga asetil-CoA. Nantinya asetil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus Krebs dan akhirnya menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam bentuk ATP. Nah, berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Ready, next. Sekian pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.